Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dini Setia Wahyuni. Bersama rekan-rekan saya yang lainnya, di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Fine Dining Nusantara. Deskripsi dari ide bisnis kami yaitu restoran fine dining bertema Nusantara yang berlokasi di Bandung. Kami menyajikan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia dalam suasana elegan yang memadukan arsitektur, interior, dan budaya tradisional. Dengan harga yang lebih terjangkau, menawarkan pengalaman kuliner sekaligus perjalanan budaya yang autentik dan berkesan hanya dengan menyantap hidangan. Untuk mengembangkan ide bisnis ini, kami menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, 2 define, 3 ide, 4 prototype, dan yang kelima tes. Ya, yang pertama terdapat empathize atau memahami pengguna atau target pasar, yaitu tujuannya memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, perilaku, dan perasaan target pengguna atau konsumen. Tahapan ini diawali dengan melakukan pengamatan terhadap kebutuhan dan keinginan target pasar, khususnya masyarakat dan wisatawan di kota Bandung. Bandung dikenal sebagai kota kreatif dan destinasi kuliner, namun masih jarang ditemukan restoran fine dining yang menawarkan pengalaman makan khas Indonesia secara menyeluruh, baik dari cita rasa, penyajian, hingga atmosfer budaya. Banyak orang menginginkan pengalaman kuliner yang tidak hanya enak, tapi juga menggambarkan identitas budaya Nusantara. Selanjutnya, yang kedua terdapat define, yaitu merumuskan masalah utama pelanggan. Tujuannya adalah merangkum kebutuhan utama pengguna dalam bentuk problem statement. Dari hasil pemahaman tadi, kami merumuskan bahwa ada kekosongan di pasar terkait tempat makan eksklusif yang menghadirkan kekayaan kuliner dan budaya Indonesia secara utuh. Kebanyakan restoran hanya fokus pada salah satu aspek, antara makanan atau dekorasinya saja, dan belum menyatukan unsur makanan khas daerah, interior budaya, serta pengalaman fine dining dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh segmen menengah ke atas. Lalu tahap ideate. Ini tuh tujuannya untuk menghasilkan ide kreatif yang menjawab masalah. Jadi setelah mendapatkan dan mengumpulkan masalah atau kebutuhan dari pengguna atau masyarakat, lahirlah ide yaitu untuk membuka restoran fine dining bertema menu Nusantara yang menyajikan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia, dilengkapi dengan suasana budaya dari masing-masing daerahnya. Nah, didukung melalui konsep arsitektur dan interiornya dari khas daerah-daerah tersebut di Indonesia itu. Nah, juga penggunaan pakaian tradisional oleh stafnya supaya mendukung konsep tradisional itu. Kemudian musiknya, ornamennya dari daerah Indonesia juga. Nah, selain itu harganya juga lebih terjangkau dibanding fine dining yang lain. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Lalu terdapat poin dari design thinking yang keempat ini adalah prototype, di mana prototype ini bertujuan untuk membuat versi awal dari layanan atau produk yang akan diujikan. Pada tahap ini, kita membuat model awal dari konsep restoran seperti mock-up desain interior untuk setiap zona daerah, daftar menu awal dari masing-masing wilayah, hingga visualisasi layout ruang makan. Di sini, rancangan arsitektur juga disusun untuk menunjukkan perpaduan nuansa budaya dengan sentuhan modern agar tetap terasa nyaman dan juga elegan. Tahapan tes atau uji coba dengan pengguna nyata. Tujuannya mendapat masukan langsung dan memperbaiki konsep. Prototipe konsep diuji dengan menggelar simulasi terbatas seperti pop-up dining experience di acara kuliner atau cultural event di Bandung. Respon dan masukan dari pengunjung dijadikan dasar evaluasi, misalnya mengenai keaslian rasa, kenyamanan suasana, atau apakah harga sesuai dengan pengalaman yang didapat. Evaluasi ini penting untuk menyempurnakan konsep sebelum restoran dibuka secara resmi. Selanjutnya pembahasan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Ada beberapa poin, ada 9. Yang pertama ada Key Partners, kemudian Value Proportion, Key Resources, Key Activities, Customer Relationship, Channel, Customer Segments, Cost Structure, dan yang terakhir Revenue Stream. Yang pertama ada Key Partners, yaitu pihak-pihak yang akan menjadi mitra penting dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis kami. Yang pertama ada supplier bahan makanan khas dari daerah atau UMKM. Jadi mereka tuh sebagai sumber utama keaslian rasa dan identitas kuliner yang ingin kita tampilkan. Kita juga turut mendukung ekonomi lokal. Kemudian yang kedua ada komunitas budaya atau seniman lokal. Mereka akan membantu menciptakan pengalaman yang lebih otentik dari segi pertunjukan seni. Kemudian yang ketiga ada platform promosi kuliner seperti aplikasi atau media online yang fokus ke kuliner. Ini tuh nanti akan meningkatkan jangkauan pasarnya jadi lebih luas. Yang keempat itu ada hotel atau travel agent lokal. Nanti kolaborasi ini tuh untuk menarik wisatawan yang sedang bertraveling, jadi bisa menyicipi kuliner lokal dari restoran kami. Kemudian ada influencer dan food vlogger. Ini tuh menjadi partner untuk strategi pemasaran melalui sosial media atau konten digital. Terus yang terakhir ada band lokal dengan musik tradisional. Ini untuk menghidupkan suasana restorannya dan memberikan hiburan yang sesuai dengan temanya.
Yang kedua ada value propositions. Untuk poin pertama yaitu pengalaman kuliner fine dining khas Indonesia dengan nuansa budaya dari berbagai daerah. Contohnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Untuk poin kedua yaitu interior dan arsitektur tematik berdasarkan budaya daerah atau tiap zona mempresentasikan suatu wilayah. Untuk poin ketiga yaitu menu autentik yang akan dibuat oleh chef lokal tiap daerah. Untuk poin keempat yaitu tentunya harga lebih terjangkau dibandingkan dengan restoran fine dining pada umumnya. Untuk poin kelima yaitu sangat cocok untuk acara spesial dengan atmosfer khas Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu key research, di mana key research ini merupakan aset utama dalam menjalankan dan juga mengoperasikan sebuah perusahaan. Di sini yang pertama yaitu tim dapur yang ahli dalam masakan Nusantara, lalu yang kedua yaitu interior dan juga desain yang bertemakan budaya Indonesia, lalu yang ketiga yaitu bahan baku makanan khas dari berbagai daerah, lalu yang keempat yaitu lokasi strategis yang berada di Kota Bandung, lalu yang kelima yaitu sumber daya manusia atau SDM yang berpengalaman di bidang layanan premium, lalu berikutnya yaitu tim riset budaya dan juga kuliner, lalu yang terakhir yaitu tim kreatif untuk pemasaran digital dan juga desain. Selanjutnya terdapat key activities. Yang pertama, kami akan melakukan pengembangan konsep dan desain interior atau arsitektur tematik yang merepresentasikan budaya dari tiap daerah. Contohnya dari Sumatera budayanya apa, dari Jawa budayanya apa, dari Bali budayanya apa, dan lain-lain. Kemudian melakukan kurasi dan pengolahan menu Nusantara yang otentik. Kami akan melakukan pelatihan staf pelayanan premium dan budaya lokal, juga melakukan pemasaran dan promosi digital di media sosial, melakukan pengelolaan pengalaman pelanggan seperti reservasi, suasana, musik, dan dekorasi yang ada di dalam fine dining, kemudian melakukan kolaborasi dengan seniman atau desainer lokal untuk memperkuat nuansa budaya yang ada di dalam fine dining ini. Kemudian melakukan pengelolaan suasana restoran seperti musiknya, pencahayaannya, dan dekorasinya. Dan juga kami akan melakukan riset dan pengembangan konten budaya untuk storytelling dalam pengalaman makan di dalam usaha restoran fine dining ini. Selanjutnya terdapat customer relationship, yaitu hubungan kami yang akan kami bangun dengan para customer. Yang pertama, kami akan membuat pelayanan personal dan premium khas fine dining, juga reservasi berbasis online dengan preferensi menu dan zona budayanya masing-masing. Terdapat loyalty program untuk pelanggan tetap, event spesial bulanan bertema budaya daerah tertentu yang akan berubah-ubah setiap bulannya. Kemudian terdapat sistem feedback langsung via QR di meja yang akan memudahkan kami untuk mengetahui saran dan kritik dari konsumen untuk pengembangan usaha bisnis fine dining ini. Lalu terdapat channel, di mana channel ini merujuk kepada bagaimana cara perusahaan menawarkan dan memperkenalkan produk atau jasanya kepada pelanggan. Dan di sini terdapat 4 poin, di mana yang pertama yaitu peletakan restoran fisik yang berada di lokasi yang strategis di Kota Bandung. Lalu yang kedua melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Lalu yang ketiga melalui website resmi untuk reservasi dan juga pelanggan mengakses informasi-informasi. Lalu yang terakhir yaitu melalui platform reservasi kuliner seperti Coop, Traveloka Eats, dan juga platform lainnya. Selanjutnya ada customer segments atau target pelanggan. Untuk target pelanggan yang akan datang ke restoran kami ada beberapa. Yang pertama ada wisatawan lokal dan mancanegara yang sedang berada di Bandung. Kemudian ada tamu staycation di hotel terdekat dengan restoran kami. Kemudian ada masyarakat menengah ke atas. Ada pelanggan korporat yang sedang mengadakan jamuan bisnis atau event bisnis bisa di restoran kami. Kemudian yang terakhir ada pecinta kuliner Nusantara dan budaya Indonesia. Lalu berikutnya terdapat cost structure atau biaya apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Untuk biaya yang pertama di sini terdapat biaya desain dan pembangunan interior yang bertemakan budaya daerah, mencakup arsitek, material, dan juga dekorasi. Lalu berikutnya adalah gaji staf, yaitu koki, pelayan, manajer, dan juga desain interior freelance jika ada. Lalu berikutnya terdapat biaya bahan makanan khas dari berbagai daerah. Lalu berikutnya terdapat biaya pelatihan staf yang mencakup etika layanan dan juga pemahaman budaya daerah. Lalu berikutnya terdapat biaya pemasaran dan juga promosi seperti media sosial, visual maupun event. Lalu berikutnya terdapat biaya operasional harian, yaitu biaya sewa lokasi, listrik, air, dan juga perlengkapan dapur. Lalu berikutnya juga terdapat biaya kolaborasi atau lisensi konten budaya jika bekerja sama dengan komunitas atau budayawan. Lalu yang terakhir yaitu biaya perawatan dan penggantian elemen interior budaya secara berkala. Lalu dalam bisnis model kanvas ini juga terdapat revenue stream atau bagaimana perusahaan mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, di sini kami mendapatkan penghasilan dari penjualan makanan dan juga minuman. Lalu juga terdapat paket untuk event private seperti ulang tahun, jamuan bisnis, dan juga event lainnya. Lalu menggunakan program membership atau loyalty. Lalu yang terakhir juga terdapat kerjasama dengan agen wisata atau hotel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada tutur kata dan pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.